Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa negara-negara Eropa yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menyatakan diri sebagai negara demokratis justru dilanda Islamofobia? Kenapa mereka terlihat menampakkan semangat anti-Islam dan menunjukkan kebencian terhadap umat Muslim? Apakah demokrasi dan kebebasan hanya berlaku untuk sebagian orang saja? Mari kita telusuri bersama dengan fakta. Negara-negara Eropa memang dikenal sebagai pelopor demokrasi modern. Mereka menjunjung tinggi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini seringkali berbenturan dengan politik identitas, ketakutan akan imigran, dan tekanan dari kelompok sayap kanan. Contohnya, di Prancis, hukum sekularisme yang disebut laïcité digunakan untuk melarang pemakaian jilbab di sekolah negeri. Meskipun diklaim sebagai bentuk netralitas negara, kebijakan ini justru menargetkan simbol keagamaan umat Muslim. Beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh individu yang mengklaim membawa nama Islam telah memicu ketakutan besar di Eropa. Namun, media seringkali memperkuat stereotip negatif ini. Penelitian menunjukkan bahwa insiden semacam ini yang melibatkan pelaku beragama Islam mendapatkan perhatian media lebih dari 350%, lebih besar dibanding pelaku non-Muslim. Efeknya, masyarakat umum terpapar pada gambaran yang menyamakan Islam dengan kekerasan. Padahal, mayoritas Muslim di Eropa hidup damai, taat hukum, dan aktif dalam kehidupan sosial. Fenomena Islamofobia juga diperkuat oleh kebangkitan partai-partai sayap kanan di Eropa. Di Belanda, Geert Wilders dari partai PVV bahkan pernah mengusulkan larangan Al-Quran dan penutupan semua masjid. Di Jerman, partai AfD terang-terangan menyatakan bahwa Islam tidak cocok dengan budaya Jerman. Partai-partai seperti ini memanfaatkan ketakutan publik untuk meraih suara, sambil menyebarkan narasi bahwa Islam adalah ancaman terhadap identitas nasional dan nilai-nilai Eropa. Persepsi publik dan minimnya pemahaman tentang Islam memiliki andil signifikan terhadap munculnya Islamofobia. Menurut laporan Pew Research Center, mayoritas warga di beberapa negara Eropa menganggap Muslim sulit berintegrasi. Ini terjadi karena banyak dari mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan Muslim dan hanya mengenal Islam lewat media,
yang sebagian besar bernuansa negatif. Ketidaktahuan ini berubah menjadi ketakutan, lalu menjadi kebencian yang sistemik. Ironisnya, negara-negara Eropa sering menerapkan standar ganda. Mereka membela kebebasan berbicara ketika seseorang menghina Nabi Muhammad melalui karikatur. Tapi mereka melarang jilbab, suara azan, dan bahkan pembangunan masjid atas nama kebebasan juga. Ini menunjukkan bahwa kebebasan di Eropa tidak selalu berlaku untuk semua orang, terutama umat Muslim. Itulah beberapa sebab dan faktor yang mempengaruhi maraknya Islamofobia di Eropa. Islamofobia bukan hanya masalah umat Muslim. Ini adalah tantangan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kemudian, apa yang bisa dilakukan dengan masalah Islamofobia di Eropa ini? Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. 1. Mendorong dialog antaragama dan budaya. 2. Memberikan edukasi yang benar tentang Islam. 3. Menolak generalisasi terhadap umat Muslim. 4. Membangun perlindungan hukum yang adil untuk semua warga, termasuk minoritas Muslim. Islam bukanlah ancaman. Islam adalah bagian dari realitas global, termasuk Eropa. Jika demokrasi dan HAM benar-benar dijunjung tinggi, maka tidak seharusnya ada ruang bagi kebencian yang disamarkan sebagai kebebasan. Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa keadilan hanyalah slogan kosong. Demikian sahabat channel Jernih Hati, pembahasan kita seputar Islamofobia di Eropa. Jangan lupa like, komentar, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan membagikan kepada orang lain, agar sama-sama mendapatkan manfaat dari konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.